Saya belum pernah bertemu seseorang yang memiliki patriotisme sebesar Anda. Itulah komentar yang sering didengar Logan dari rekan-rekannya saat ia menjelajahi dunia untuk gerakan kemerdekaan. Namun setiap kali, jawabannya tetap sama. Patriotisme, dasar bodoh. Bagi mereka yang bingung dengan jawabannya, dia hanya punya satu hal untuk dikatakan. Itu hanya balas dendam. Mendengar kata-kata itu, sebagian besar mengangguk tanda mengerti. Sementara yang lain menafsirkannya sebagai bentuk patriotisme, balas dendam atas hilangnya bangsa. Namun, kebenarannya sangat berbeda, tetapi dia tidak pernah repot-repot menjelaskannya. Itu bukan cerita yang membuatnya bangga. Seorang anak yang tidak berbakti, diusir dari keluarganya karena dosa-dosa masa mudanya yang bodoh. Butuh waktu lebih dari 1 dekade baginya untuk berjuang di dunia yang kejam untuk menyadari betapa menyedihkannya dia. Namun saat itu, penyesalan dan rasa bersalah sudah terlambat. Berhadapan dengan pemandangan rumah keluarganya terbakar saat ia mendekat untuk meminta pengampunan, ia menangis darah dan bersumpah untuk membalas dendam. Balas dendam untuk keluarganya, dan dendam yang bahkan merampas kesempatan untuk meminta maaf. Mana yang muncul lebih dulu, telah dilupakannya selama bertahun-tahun. Yang dilakukannya sekarang hanyalah hidup dengan satu tujuan, menyesali masa lalu hari demi hari. Kehidupan yang tidak lain hanyalah penderitaan. Ketika ia merasakan akhir dari kehidupan yang membebani itu mendekat, sebuah keajaiban terjadi. Dia punya mimpi yang panjang. Kenangan masa kecil yang bahagia. Saat-saat terjerumus dalam kecemburuan, melakukan perbuatan jahat. Penyesalan yang ia rasakan saat sadar kembali setelah diusir dan mengembara. Perang yang menyebabkan kehancuran keluarganya dan keputusasaan yang ia rasakan saat menyaksikannya. Puluhan tahun dihabiskan untuk berjuang demi penebusan dosa dan balas dendam. Dan sampai saat terakhir, satu-satunya hal yang memuaskannya adalah kematiannya sendiri. Bagaimanapun juga, dia telah memberi ganjaran setimpal kepada para bajingan terburuk. Tetapi penyesalan terbesar yang menghantuinya bahkan saat meninggal adalah sesuatu yang tidak dapat ia hilangkan. Aku seharusnya meminta maaf. Meskipun musibah yang menimpa keluarganya mungkin berada di luar kekuasaannya yang remeh untuk dihindari, dosa-dosa yang dilakukannya sendiri, seharusnya ia mohon ampun. Dan demikianlah, dengan permintaan terakhirnya, dia berharap. Setelah meninggal, ia berharap dapat bertemu keluarganya di akhirat. Untuk menemui mereka dengan penampilan seperti saat itu, sehingga mereka dapat mengenalinya dan memberinya kesempatan untuk meminta maaf. Dan pada saat itu, astaga, aduh, sakit kepala hebat tiba-tiba menyerang kepalanya. Sambil mengerang, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Sakit, merintih, apakah saya hidup? Matanya terbuka tiba-tiba, dan tubuhnya tegak-tegak. Berdenyut. Aduh, saat dia memegangi kepalanya, terhuyung-huyung karena rasa sakit yang tak dapat dijelaskan, dia mendengar keributan di sekelilingnya. Tuan muda tertua telah bangun. Beritahukan pada atasan. Suara-suara kebingungan itu akhirnya memacu Logan untuk melihat sekelilingnya, dan wajah-wajah yang menatap matanya terasa familiar namun anehnya asing. Saat dia menatap mereka dalam diam, sebuah wajah yang dikenalnya mendekatinya. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Seorang pemuda berambut coklat, dengan ekspresi nakal namun mustahil dilupakan, mendekat. Saat Logan menatap kosong ke arah mata coklat yang serasi dengan rambut pemuda itu, responnya muncul secara otomatis. Bagaimana dengan Rick? Hah, ya, Tuan muda, saya Rick. Bagaimana perasaan Anda? Mata Anda, bisakah Anda melihat ini? Obrolan dari suara yang familiar itu sungguh luar biasa. Rick, pelayan setianya yang telah meninggal sekitar 30 tahun lalu, kini berdiri di hadapannya, kekhawatiran terukir di wajahnya yang awet muda. Bagaimana ini? Ya ampun, seseorang panggil dokter. Mereka bilang dia akan baik-baik saja. Saat ia bergulat dengan situasi yang tidak dapat dipahami itu, keributan di sekelilingnya makin bertambah. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat mata Logan menyerap pemandangan yang telah lama dirindukan dan tidak berubah dari jendela. Oh, halaman pelatihan di luar jendela dan rumah bangsawan, tembok kuno di kejauhan dan sekilas para ksatria. Setiap sudut memiliki lambang yang sama terukir di mana-mana. Api, simbol keluarga McClan. Sebuah keluarga bangsawan sederhana dari negara terpencil Grandia, itu adalah lambang yang pernah ia junjung dengan kebanggaan tak terhingga. Pemandangan yang telah lama ia nanti-nantikan terhampar di hadapannya, tidak berubah, seakan-akan waktu tidak pernah berlalu. Apakah ini mimpi? Bahkan saat kebisingan di sekelilingnya membuatnya linglung, dia menatap kosong ke setiap sudut pemandangan dari jendela, pikirannya tak mampu memahami kenyataan situasi tersebut. Lalu suara Rick semakin keras karena khawatir. Tuan muda, Anda bisa melihatnya, bukan? Ya Tuhan, Tuan muda kami. Seseorang panggilkan dokter. Dari yang menjadi pelayannya yang setia sejak kecil, Rick selalu bersikap agak dramatis. Dan sekarang,
Rick, aku harus istirahat total untuk saat ini. Para pembantu mulai ikut ribut. Semua itu terlalu banyak untuk diterima sementara dia berdiri dalam kebingungan. Berderak, pintu ruang pemulihan terbuka perlahan. Kakak, kamu baik-baik saja. Sebuah suara yang tidak bisa diabaikannya membuat Logan menoleh cepat. Tepat di balik pintu yang sedikit terbuka, seorang anak laki-laki berpipi bulat mengintip dengan ragu-ragu. Rambut dan mata merah anak laki-laki itu sangat mirip dengan Logan. Orang Lonian, adik laki-lakinya, dengan bakat luar biasa yang cukup untuk mengalahkannya, seorang pemuda berusia 19 tahun yang menjalani pelatihan ksatria selama 1 dekade hanya dalam waktu 3 tahun memegang pedang kayu. Saudara yang sama yang pernah ia iri dan hina, dan yang akhir tragisnya sangat ia sesali, ia merindukan pengampunan di tahun-tahun terakhirnya. Ini, astaga, aduh, guru, Anda perlu istirahat. Tuan muda tertua, silakan berbaring. Sakit kepala tiba-tiba menyerang lagi dan Logan memegangi kepalanya saat Rick menutup pintu. Rick tampak panik saat mencoba mengantar Lonian keluar, masih mengawasi Logan. Menyaksikan adegan ini, Logan seperti terserang deja-vu. Perban melilit kepalanya, rasa sakitnya. Dan wajah muda Lonian, sensasi deja-vu yang sangat familiar akhirnya memunculkan kenangan yang telah lama terkubur. Jika ini memang kenyataan, itu berarti pertama kali aku resmi berduel. Hari ketika kecemburuan dan ketidakmampuan mencapai puncaknya di tengah desahan para ksatria dan pengikut. Dia telah menyerang saudaranya, yang datang mengunjunginya di kamar sakitnya setelah duel. Keluar, dasar selir bajingan, beraninya kau. Itu adalah perpanjangan dari penyiksaan yang telah ia lakukan terhadap saudaranya selama 3 tahun. Tetapi kata-kata itu juga mengusir saudaranya untuk selamanya, seorang saudara yang telah menoleransi segala macam penganiayaan hingga saat itu. Dan di hari-hari terakhirnya, Logan menyesali momen itu hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Itu menambah kebingungannya. Apakah ini mimpi yang lain? Atau, apakah aku bermimpi bahkan dalam kematian? Selain itu, rasa sakit ini. Aduh, akan tetapi, dia tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi. Bahkan jika itu mimpi, atau terutama jika itu mimpi. Seperti yang telah diharapkannya selama puluhan tahun. Sekalipun mungkin sia-sia, dia ingin meringankan rasa bersalah apapun. Tidak apa-apa, Lonian, masuklah. Tuan muda. Lupakan saja. Kemarilah, Lonian McLean. Mendengar kata-kata itu, ekspresi anak laki-laki itu menjadi cerah. Kakak, aku benar-benar minta maaf. Aku seharusnya lebih berhati-hati. Lonian, yang bergerak cepat bagai angin, berdiri di samping tempat tidur Logan, terus-menerus menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Lebih pendek dari teman-temannya, wajah yang polos dan hati yang lebih baik. Meski kejadian itu biasa terjadi selama pelatihan, bocah itu sungguh-sungguh sedih. Kebodohannya di masa lalu, yang menaruh dendam dan iri terhadap orang seperti itu, kini menjadi sesuatu yang menggelikan baginya. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Berhentilah meminta maaf seperti itu. Wajah bingung anak laki-laki itu, kehangatan sentuhannya di tangan Logan, semuanya terasa terlalu nyata. Dan itu membuatnya ingin mengatakan hal-hal yang gagal ia katakan di kehidupan sebelumnya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Sama sekali tidak. Tapi aku, sebaliknya, ia ingin terus berbicara sambil tersenyum jika memungkinkan, tetapi kenangan tentang apa yang terjadi hari itu membuat hal itu mustahil. Dirinya di masa lalu bersikap kejam, semakin hari semakin memburuk, hingga berujung pada insiden hari ketika ia dicabut statusnya sebagai ahli waris dan akhirnya dikeluarkan dari keluarga. Kenangan berikutnya hanya dipenuhi dengan penyesalan. Aku maaf. Dan saat bermimpi atau tidak, kenangan masa lalu, tidak, kenangan masa depan, muncul dengan cepat. Anak ini, dia meninggal seperti itu. Saudaranya memimpin keluarga setelah kematian ayah mereka di awal perang kekaisaran, selalu bertempur di garis depan berdasarkan dekret kerajaan. Oleh karena itu, kekuatan keluarga yang sudah melemah perlahan-lahan terkuras habis. Saat pasukan McLean menahan pasukan kekaisaran, keluarga kerajaan mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke negara lain. Pada akhirnya, Lonian ditangkap oleh kekaisaran, disiksa, dan kemudian dieksekusi di depan umum. Dia diperalat secara brutal dan meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Itu seharusnya tidak terjadi. Sama sekali tidak. Diliputi emosi, tangan Logan yang memeluk kakaknya mengencang secara alami. Maafkan aku, Lonian. Kakakmu turut berduka cita. Kata-kata penebusan dosa yang tidak terucapkan di kehidupan sebelumnya. Penyesalan yang mendalam tumpah menjadi air mata. Kakak, kenapa kamu menangis? Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Meski banyak yang ingin dia katakan, hanya satu kalimat yang terus keluar. Pria muda bertubuh besar itu menangis tak henti-hentinya. Dan anak lelaki kecil yang dibandingkan dengannya menepuk punggungnya dengan tangan kecilnya.
Seiring berjalannya waktu, singkat namun panjang. Saudaraku, aku akan kembali lagi. Lonian pergi sambil tersenyum. Dan sementara semua orang di sekitarnya menyaksikan dengan heran, Logan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jika ini bukan mimpi, jika aku benar-benar kembali ke masa lalu, saya akan mengubah segalanya. Dan dia menutup matanya lagi. Ketika dia membuka kembali matanya, Logan masih hidup di masa lalu, dan dia bersorak dalam diam. Di balik jendela, sinar matahari yang hangat menyinari ruangan. Kicauan burung mengikuti hembusan angin segar yang bertiup masuk. Ketika terbangun dan bangkit dari tempat tidurnya, Logan menatap tubuhnya dengan ketidakpercayaan di matanya. Bekas luka yang banyak dari 10 tahun menjadi tentara bayaran dan 20 tahun dalam gerakan kemerdekaan telah hilang, dan bahkan lututnya, yang sakit setiap pagi, baik-baik saja. Jadi itu bukan mimpi. Kenangan selama puluhan tahun. Sampai saat terakhir. Di mana relik suci itu? Beraninya kau mencuri harta karun kekaisaran. Ayo mati bersama. Aduh, kehancuran total, rasa sakitnya masih terasa seperti sebelumnya. Namun, dia masih sangat hidup. Rasa sesak yang mendalam menjalar dalam dirinya saat kegembiraan menjalar ke seluruh anggota tubuhnya. Masa lalu yang ingin ia putar kembali. Kesempatan untuk mengubah semua yang telah terjadi. Tentu saja pertanyaannya tetap ada. Bagaimana ini terjadi? Secara logika, itu tidak mungkin. Alam waktu dan ruang dianggap, bahkan dalam teologi, sebagai wilayah yang tidak tersentuh oleh para dewa pencipta, dan tidak lagi ikut campur dalam dunia. Jika dia mengklaim bahwa dia telah kembali dari masa depan. Paling bagus, dicap gila. Paling buruk, ditangkap karena penistaan agama oleh gereja. Namun, apa yang menjelaskan situasinya saat ini? Benarkah sekarang? Hanya satu tebakan yang muncul di benakku. Ledakan itu, jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Tapi tetap saja, kembali ke masa lalu setelah hancur berkeping-keping, itu konyol. Dia telah melihat ratusan orang menghadapi akhir yang kejam serupa di medan perang. Mungkinkah mereka semua kembali ke masa lalu? Sungguh tidak masuk akal untuk mempertimbangkannya. Aduh, ia memeras otaknya beberapa saat, tetapi tak ada jawaban. Pada akhirnya, baiklah, kita tinggalkan saja. Dia berbicara lantang, menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak ada gunanya. Jika perenungan yang terlalu lama tidak membuahkan jawaban, ia tahu lebih baik tidak usah berkutat pada masalah itu lebih lama lagi. Setelah puluhan tahun menjalani pelajaran hidup yang keras, sudah waktunya untuk fokus pada apa yang perlu dilakukan. Pertama dan terutama, berderak. Astaga, tuanku. Pada saat itu, seorang pembantu dengan hati-hati membuka pintu, dan matanya bertemu pandang dengan matanya. Seolah membeku, pelayan itu gemetar hebat dan membungkuk dalam-dalam. Maafkan saya, tuanku. Untuk apa? Reaksi pelayan itu yang luar biasa membuatnya bingung, wajahnya pun semakin pucat mendengar pertanyaannya. Maaf, lain kali saya akan lebih berhati-hati. Apa yang membuatnya menyesal? Dia bingung tetapi sebelum dia bisa mengutarakan pikirannya, Rick muncul, hampir berlari ke dalam ruangan. Ya ampun, Maria membangunkanmu dari tidurmu. Seharusnya aku mengingatkannya. Maafkan aku, tuanku. Sikap Rick yang bersikap protektif di depan pembantunya, mengusirnya, membuat Logan merasa bersalah. Aku bilang untuk tidak melakukan itu di kamarku. Bahkan pembantu tidak menghormatiku. Dasar bajingan, menabrak. Tuanku, kumohon. Aduh, sakit kepala yang berdenyut-denyut memunculkan penglihatan yang kabur bagai fatamorgana. Perbuatan kekejaman kecil, yang dibayangi oleh dosa-dosa besar, diarak-arak di hadapannya secara berurutan. Berdebar, sakit kepala itu terasa seakan-akan menjalar ke dadanya. Rasa malu membara di wajahnya. Mendesah, tenanglah, tuanku, anak ini, akan kuurus. Jangan gelisah. Bukan itu, Mary Khan. Ya Tuhan, kau di sana, kemarilah dan minta maaflah dengan cepat. Saat dia melihat Rick membuat keributan, rasa panas di wajahnya meningkat. Cukup, tidak, tuanku, aku bisa mengatasinya. Berhenti, pembantu itu tidak melakukan kesalahan, biarkan saja. Apa, kamu minta? Sebuah desahan muncul secara alami. Tidak apa-apa, Rick, bawakan aku kertas dan pulpen. Banyak kertas. Kamu tidak mendengarkan aku. Tidak, bukan itu. Apa yang akan kamu lakukan dengan kertas dan pena kepada Mary? Tidak apa-apa, biarkan saja dia pergi. Bawa saja padaku. Sekarang, wajahnya terasa siap terbakar. Maka, kehidupan baru pun dimulai, bukan tanpa tantangannya.